Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Yuli Rahmawati dari Program Studi Otomasi Perkantoran. Nama saya Lovita Ditaningrum, saya dari Prodi Otomasi Perkantoran, mahasiswa Akademi Komputer. Nama saya Rani Febrianti dari Prodi Otomasi Perkantoran. Perkenalkan, saya Lovita. Saya akan mendemokan aplikasi Orange HRM, modul time dan juga modul rekrutmen. Modul time itu berfungsi untuk memungkinkan karyawan membuat dan mengirimkan lembar waktu mingguan, dan pengawas bisa memodifikasi, menyetujui dan juga menolak lembar waktu tersebut. Dalam modul time ada fitur info project, terdapat pelanggan dan juga proyek, ada timesheet untuk memasukkan rincian kartu absen bagi admin, ada kehadiran, ada report, terdapat laporan proyek, laporan karyawan, dan juga ringkasan kehadiran. Lalu modul rekrutmen. Modul rekrutmen ini untuk mengelola proses perekrutan suatu perusahaan. Lowongannya akan dicantumkan di tautan melalui jobs.php. Modul rekrutmen terdapat dua fitur, yaitu fitur kandidat dan juga lowongan. Fitur kandidat ini untuk admin bisa melihat status seluruh catatan karyawan, dan untuk fitur lowongan, admin membuat lowongan untuk jabatan tertentu yang dibutuhkan suatu perusahaan dan akan dicantumkan di tautan jobs.php. Lalu inilah demo aplikasi Orange HRM, modul time dan juga modul rekrutmen. Pertama, kita akan membuka aplikasi Orange HRM. Lalu kita bisa memasukkan username dan juga passwordnya. Lalu pilih modul time. Di modul time ini saya akan menjelaskan tentang fitur project info. Dalam project info ini kita bisa mengerti informasi mengenai proyek, pelanggan, kegiatan proyek, dan administrator proyek, dan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan manajemen proyek. Di sini ada fitur customer. Kita bisa mengklik untuk menambahkan pelanggan, lalu kita bisa mengklik add, lalu kita bisa mengisikan nama customer, contohnya ini. Untuk description ini berguna untuk kita menambahkan detail tentang pelanggan kita, lalu kita bisa klik simpan. Dan nantinya akan muncul di sini nama pelanggan kita, dan bila ingin menghapus entry pelanggan kita bisa menceklis dan memencet tombol hapus. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur project, yang ini digunakan untuk menambahkan proyek di perusahaan kita. Kita bisa kliknya, lalu kita bisa menambahkan proyek dengan mengklik add, lalu kita bisa mengisikan add projectnya dengan seperti ini contohnya. Lalu deskripsi ini juga berguna untuk kita bisa menuliskan detail dari proyeknya, lalu kita bisa menyimpan. Kita juga akan menambahkan aktivitas proyek tadi dengan cara seperti contohnya ini, lalu kita simpan. Dan seperti itulah untuk fitur project info. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur
timesheet, lalu kita memilih employee timesheet. Lalu di sini kita bisa memilih karyawan, kita tuliskan namanya seperti ini. Lalu kita view. Lalu akan muncul di sini, kita akan muncul catatan jam kerja karyawan. Kita bisa untuk edit, kita bisa mengeditnya. Bila ingin menambahkan project lain, kita bisa menambahkan dengan mengklik add row, atau bisa menghapusnya dengan remove row. Sebelum itu kita harus mencentangnya terlebih dahulu. Lalu di sini di bawahnya ini juga ada fitur untuk digunakan untuk menyetujui absen dari karyawan tersebut. Kita bisa memilih approve, menyetujui, atau mereject. Bila kita menyetujui, nanti akan muncul seperti ini. Apabila kita tidak menyetujui, kita mengklik reject, lalu akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambahkan komentar di sini. Dan itu seperti itulah fitur timesheet. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fitur attendance atau kehadiran. Di sini ada konfigurasi. Konfigurasi ini untuk admin dapat memilih hak istimewa apa yang akan dimiliki karyawan. Kita bisa men-save. Lalu ada juga employee record. Di sini berfungsi untuk rincian catatan kehadiran dari karyawan. Contohnya ini namanya karyawan, seperti ini contohnya, tanggal sekian. Kita review. Lalu di bawahnya akan terlihat record dari karyawan seperti ini. Untuk menambahkannya, kita bisa mengklik add attendance record, dan itulah fitur dari attendance. Fitur selanjutnya yaitu fitur report. Kita di report ada fitur project report. Kita klik project report. Ini merupakan fitur untuk admin dan pengawas untuk melihat laporan tentang semua project. Contohnya kita ini seperti ini, kita memilih project ini dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Lalu kita lihat ini. Di sini kita akan muncul data dari project PT Cahaya. Lalu ada juga fitur untuk employee report. Kita bisa kliknya. Di employee report ini tersedia laporan semua project yang ditugaskan untuk semua karyawan. Pengawas bisa melihat laporan proyek yang ditugaskan oleh bawahannya. Di sini
admin dan supervisor dapat melacak waktu yang dihabiskan karyawan untuk kegiatan tersebut. Untuk melihatnya itu kita bisa memilih namanya seperti ini, project namanya apa, aktivitasnya apa. Ini dari renggang waktu sekian hingga sekian, lalu kita bisa melihatnya. Dan di sini kita bisa melihat semua laporan dari karyawan. Lalu selanjutnya ada attendance summary atau ringkasan kehadiran. Di sini kita bisa melihat laporan tentang ringkasan kehadiran dari semua karyawan untuk sementara. Contohnya seperti karyawan ini, dia sebagai ini dia dari ini. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa melihat dan inilah hasil dari ringkasan kehadiran salah satu karyawan. Dan seperti itulah fitur-fitur yang ada di modul time. Modul selanjutnya ialah modul rekrutmen. Modul ini digunakan untuk memproses perekrutan karyawan di perusahaan. Di rekrutmen ini ada fitur vacancies, digunakan untuk menambahkan lowongan apa yang ingin kita cari karyawan dengan cara meng-add seperti ini contohnya. Lalu kita mengisikan, lalu kita bisa menyimpannya, dan lowongan ini secara otomatis bisa kita cari di jobs.php. Lalu untuk kandidatnya, di sini ada fitur kandidat. Fitur ini untuk memasukkan lamaran kerja dari para pelamar. Dari job.php tadi bisa langsung masuk seperti ini contohnya. Kita akan membuka salah satu contoh pelamarnya. Dari sini kita bisa langsung memilih langkah selanjutnya untuk para pelamar. Di sini ada shortlist atau reject. Bila kita memilih shortlist, berarti kita akan melanjutkan peluang ini ke tahap selanjutnya. Bila kita tolak, kita bisa memilih reject. Kita pilih shortlist. Lalu di sini kita bisa tuliskan notesnya, lalu kita bisa klik shortlist, dan ini berhasil. Lalu kita bisa kembali untuk tahap selanjutnya. Di sini setelah itu ada tahap interview dan juga tolak. Kita akan memilih interview. Kita akan menjadwalkan interview. Judul kita isi di sini judul interviewnya. Lalu kita bisa memilih siapa yang menginterview.
kapan interview akan diadakan, lalu waktunya dan untuk catatannya. Lalu kita bisa menyimpan. Kita akan kembali. Lalu kita akan ke tahap berikutnya. Setelah itu bisa kita memilih langsung tolak, atau kita bisa memilih untuk lanjut ke tahap berikutnya, atau dia gagal, kita akan memilih ini lanjut untuk proses selanjutnya. Lalu di sini kita akan mengisikan note. Bila sudah, kita langsung mengklik mark interview. Lalu kita kembali untuk melakukan tahap selanjutnya. Lalu kita bisa memilih apakah pelamar tadi mengikuti wawancara lagi, atau kita langsung menawarkan suatu pekerjaan, atau kita bisa menolak. Saya akan memilih offer job untuk tahap selanjutnya. Lalu kita bisa mengisikan note di sini. Lalu kita akan mengklik offer job. Lalu kita kembali untuk tahap selanjutnya. Di sini ada decline offer, ada reject, ada here. Bila kita menolak, kita bisa langsung reject. Bila menerima, kita bisa mencet mempekerjakan. Lalu kita memberi catatan, lalu kita klik ini. Lalu akan secara otomatis nama pelamar tersebut masuk ke modul PIM di employee list ini. Nanti kita bisa mengeditkannya. Dan itulah informasi tentang modul rekrutmen di Orange HRM.